Oke, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Hafiz dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok PJJ 5 akan mempresentasikan topik terkait dengan kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja pemerintah. Yang mana topik pada kali ini berkaitan erat dengan materi siap pertemuan kelima, yaitu modul bendahara, khususnya modul bendahara pengeluaran terkait pengelolaan uang persediaan. Oke, next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Lestri Marlina, presensi 16, kemudian ada Alipio Diaksa Putra, presensi 06, dan ada Farezi Hermawan, presensi 12. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kita di akuntansi pemerintah kan udah pernah belajar tuh, terkait dengan satker-satker pemerintah itu juga melakukan belanja-belanja, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Nah, satker-satker itu sekarang didukung oleh dengan adanya kartu kredit pemerintah ini. Nah, jadi apa sih itu kartu kredit pemerintah? Kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pembayarannya ini, kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP ini sendiri, dan satker berkewajiban melakukan pelunasan pada waktu yang disepakati kemudian. Oke, lanjut. Nah, jadi sebelum adanya kartu kredit pemerintah ini, kan uang persediaan di Satker itu semuanya bentuknya uang tunai tuh. Nah, jadi ada tujuannya diadakannya KKP ini sendiri. Yang pertama yaitu untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara atau cashless. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Kenapa sih dapat dikatakan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi? Karena nih, kalau misalnya kita bertransaksi dengan uang tunai yang besar gitu. Nah, kalau kita misalnya belanja dengan uang tunai yang besar, berarti kita kan harus memegang uang tunai yang banyak juga. Nah, kalau misalnya memegang uang tunai yang banyak, pasti resiko pencuriannya juga besar kan. Nah, pas kita belanja misalnya ada risiko untuk dicuri gitu. Nah, makanya dapat dikatakan dengan menggunakan KKP ini sendiri dapat meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Nah, kalau misalnya kenapa dikatakan mengurangi potensi fraud? Karena kalau misalnya transaksi dengan uang tunai itu dapat ini dapat menguntungkan dirinya sendiri gitu. Jadi bisa dibuat dokumentasi atau kwitansi yang fiktif gitu. Nah, kemudian yang keempat, dapat mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan. Nah, kalau misalnya nih, si Satker ini semuanya uang persediaan itu tunai. Nah, kalau misalnya Satker ini belum melakukan belanja atau belum melakukan pembayaran itu, pasti masih ada uang cash yang di tangannya dia gitu kan ya. Nah, uang cash itu disebut uang cash yang menganggur, nggak diapa-apain, ditunggu untuk dilakukan pembayaran gitu kan. Nah, sebenarnya uang cash yang menganggur ini itu bisa dikelola oleh bendahara umum negara misalnya untuk nanti menghasilkan mungkin PNBP kayak gitu. Jadi bisa dikelola intinya untuk mengurangi idle cash. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada prinsip dasar penggunaan dari KKP ini berdasarkan pasal 4 ayat 5 PMK nomor 196 tahun 2018. Sebenarnya prinsip ini berkaitan erat dengan tujuan yang sebelumnya aku udah jelasin. Yang pertama itu kemudahan penggunaan atau flexibility, kemudian aman dalam bertransaksi, yang ketiga itu efektif dalam mengurangi uang persediaan yang menganggur atau idle cash, dan yang keempat itu akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biayanya. Oke, bisa lanjut. Nah, kemudian PMK nomor 196 tahun 2018 ini implementasi pembayaran dan penggunaan KKP pada Satker itu secara penuh dilaksanakan mulai 1 Juli 2019. Nah, dalam PMK tersebut juga diatur Satker yang tidak termasuk dalam lingkup PMK tersebut. Yang pertama itu ada Satker Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan yang kedua itu ada Satker atas teknis. Kemudian di PMK tersebut juga terdapat satker yang dikecualikan dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak terdapat penyedia barang atau jasa yang dapat menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin electronic data capture yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA-nya sendiri, dan
memiliki pagu jenis belanja satker yang dapat dibayarkan melalui uang persediaan sampai dengan 2,4 miliar. Oke, lanjut. Kemudian ada jenis-jenis KKP ini. Nah, KKP ini dibagi jadi dua. Ada jenis yang pertama yaitu kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Yang berkaitan dengan contoh dari belanja perjalanan dinas jabatan ini yaitu tiket, penginapan, sewa kendaraan. Kemudian yang kedua itu ada kartu kredit untuk keperluan belanja operasional serta belanja modal. Contohnya itu pembelian persediaan atau ATK, pemeliharaan, dan jamungan. Nah, kemudian batas tertinggi dan estimasi penggunaan KKP berpedoman pada PMK mengenai standar biaya masukan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya, Pak Resi. Baik, terima kasih, Dina. Selanjutnya itu adalah aturan penggunaan KKP. Di sini lebih kepada sebenarnya KKP itu bagian dari UP atau uang persediaan. Nah, uang persediaan itu dalam hal mekanisme pembayarannya itu ada dua, melalui tunai dan melalui KKP. Nah, di Undang-Undang PMK nomor 178 tahun 2018 itu diatur secara default atau pengaturan dasarnya itu dia untuk yang tunai dia 60%, dan untuk yang UP itu dia kartu kredit ya, itu dia 40%. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang lebih dominan itu adalah yang UP tunai daripada yang non tunai. Nah, selanjutnya bagaimana sih mekanisme suatu satker itu sampai dia bisa mendapatkan izin untuk menggunakan kartu kredit pemerintah. Jadi dimulai dari sebelah kiri itu BP di situ adalah bendahara pengeluaran. Jadi bendahara pengeluaran di sini dia membuat yang namanya rencana kegiatan. Nanti di rencana kegiatan ini disampaikan secara rinci kebutuhan-kebutuhannya, termasuk nanti sampai kebutuhan UP KKP. Nanti rencana ini disampaikan kepada PPK atau pejabat pembuat komitmen. Nanti si pejabat pembuat komitmen ini membuat yang namanya surat pernyataan UP. Nah, dari surat pernyataan UP ini nanti dicantumkanlah kebutuhan UP KKP yang nanti suratnya ini diserahkan ke KPA atau kuasa pengguna anggaran. Tapi sebelum ke KPA dia disetujui dulu oleh PPSPM atau pejabat penandatangan surat perintah membayar. Selanjutnya dari KPA diterbitkanlah surat tadi, kemudian disampaikan ke KPPN. Nah, di KPPN dilakukan yang namanya penelitian terhadap proporsi UP yang tadi dibuat oleh KPA. Nah, di sini KPPN menerbitkan yang namanya surat persetujuan besaran UP KKP Satker. Nah, bagaimana misalnya nanti ketika di tengah jalan terjadi perubahan proporsi. Nah, itu sangat memungkinkan langkahnya adalah nanti Satker akan mengajukan ke surat permohonan ke KPPN. Namun sebelum sampai ke KPPN, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah surat pernyataan UP dari KPA, dan yang kedua adalah surat persetujuan perubahan dari Kanwil DJPB. Nah, selanjutnya tadi mekanismenya sekarang adalah perubahan proporsi UP. Sebagaimana diketahui bahwa sebenarnya Kanwil DJPB adalah pihak yang berhak memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang pertama itu pertimbangan kenaikan. Bagaimana sebenarnya kenaikan itu memungkinkan untuk terjadi. Yang pertama itu kebutuhan penggunaan UP KKP dalam 1 bulan melampaui besaran UP KKP. Jadi misal UP KKP-nya itu dia diporsikan 40%, tapi ternyata dalam 1 bulan kita makainya itu lebih dari 40%, katakanlah 50% seperti itu. Nah, yang kedua, frekuensi penggantian UP itu dia lebih dari 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 tahun. Artinya konsep dari penggantian UP di sini mungkin mirip dengan petty cash yang ada di komersial. Jadi begitu petty cash-nya dia gunakan, kemudian diisi ulang. Nah, inilah yang merupakan istilah penggantian UP. Nah, itu dalam 1 bulan dia lebih dari 1 kali. Kemudian yang kedua, maksudnya timbangan penurunan itu dia sebenarnya sama saja, cuman dia dipandang dari sudutnya yang UP tunai. Jadi UP tunainya yang melampaui besaran UP tunai itu sendiri. Terus yang kedua juga sama penggantian UP tunai yang lebih dari rata-rata 1 kali dalam 1 bulan, seperti itu. Nah, untuk pertimbangan penurunan yang terakhir itu mungkin sudah disebutkan tadi ya sama Lina. Itu dia pertama, itu dia
terbatasnya penyedia barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin edisi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA. Nah, di sini ini merupakan batasannya. Jadi nggak semua penyedia barang atau jasa itu dia mempunyai yang namanya alat edisi. Karena kan konsep dari kartu kredit ini sendiri dia digesek, terus dimasukkan PIN, terjadilah yang namanya transaksi. Nah, itu untuk pertimbangan penurunan. Untuk selanjutnya, mengenai alur alur dari KKP. Untuk alur KKP itu sendiri, dia sebenarnya ada 8 atau 9 ya. Nah, untuk yang pertama itu dia perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama di sini dia dilakukan antara bank dengan satker. Bank di sini adalah bank yang sama dengan bank yang menerbitkan rekening bendahara pengeluaran. Artinya rekening bendahara pengeluaran dengan kartu kredit pemerintah tadi itu diterbitkan oleh satu bank yang sama, seperti itu. Setelah terjadi perjanjian kerjasama, kemudian terbitlah kartu kredit yang tadi udah dilakukan kerjasama. Kartu kredit di sini bisa dua atau salah satunya saja, yaitu yang pertama belanja keperluan operasional dan belanja modal. Yang kedua belanja keperluan perjadian yang tadi udah dijelaskan juga sama Lina. Nah, terkait dengan transaksi dengan kartu kredit ini sebelum diserahkan ke pemegang kartu kredit itu dilakukan yang namanya berita acara serah terima. Nah, di sini dilakukanlah perikatan antara pemegang-pemegang kartu kredit. Kemudian setelah dilakukan transaksi atau penggunaan kartu kredit oleh pemegang kartu kredit, selanjutnya akan dilakukan pengujian oleh PPK. Nah, pengujian oleh PPK ini nanti membutuhkan bukti-bukti validasi terkait dengan transaksi, misal seperti faktur, kemudian ada kwitansi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dari pengujian ini mungkin nanti selanjutnya akan diterbitkan yang namanya surat perintah membayar. Surat perintah bayar. Disampaikan kepada bendahara untuk diverifikasi kembali apakah transaksinya itu benar-benar valid atau tidak. Kemudian dilakukan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini adalah bentuk untuk pembayaran dari transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh pemegang kartu kredit. Selanjutnya dilanjutkan ke PPSPM untuk menerbitkan yang namanya SPM GUP. Nanti oleh KPPN diterbitkan SP2D, diterbitkan kemana? Itu diterbitkan masuknya itu dia ke rekening bendahara pengeluaran. Baru nanti yang mengisi kartu kredit itu adalah si bendahara pengeluaran tadi. Itu adalah alur dari KKP. Kekurangan dan kelebihan tantangan KKP ini akan dijelaskan oleh Alivio. Silakan Alivio. Ya, terima kasih, Pak Rezi. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan atau maksudnya, mohon maaf, sebenarnya ada kesalahan penulisan. Maksudnya kelebihan dan kekurangan atau tantangan dari KKP. Bisa next. Yang pertama ada kelebihannya. Di sini kelebihan KKP itu yang pertama ada membuat transaksi kenegaraan lebih transparan karena pelaksanaannya akuntabel. Selain akuntabel juga sebenarnya ada lebih fleksibel gitu transaksi menggunakan KKP. Kenapa? Karena transaksi menggunakan KKP itu bisa memudahkan dan jangkauannya itu lebih luas gitu dengan seluruh merchant yang punya EDC kayak gitu. Terus yang kedua ada mengurangi transaksi fiktif atau penggunaan kwitansi palsu. Karena kan kalau pakai kartu kredit itu lebih apa ya, lebih terotomasi, data-datanya itu udah ke capture gitu. Jadi bisa mengurangi transaksi fiktif atau penggunaan kwitansi palsu. Terus yang selanjutnya ada belanja operasional menjadi lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena penggunaan KKP ini juga bisa mempercepat transaksi gitu, karena tidak perlu meminta atau menunggu uang dari bendahara pengeluaran. Jadi bisa mereduce waktu dari situ. Terus selanjutnya tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar dalam pembayaran kegiatan operasional. Selanjutnya juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker. Ini sebenarnya kurang lebih sama-sama dengan tujuan dari KKP itu sendiri gitu. Boleh next. Lalu ini ada kekurangan atau tantangan dari KKP. Yang pertama itu ada masih minimnya ketersediaan mesin EDC karena belum semua pelaku usaha memiliki mesin EDC. Itu kan kalau misalnya bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan yang tergolong kecil atau usaha-usaha yang kecil gitu, belum tentu punya EDC. Gitu. Terus yang kedua ada pengenaan biaya transaksi atau charge sekitar 2% dari nilai transaksi. Yang ketiga, adanya potensi penyalahgunaan kartu kredit pemerintah. Bisa next. Lalu ini ada solusi-solusi dari tantangan tersebut.
Yang pertama ada pemerintah bisa menjalin kerjasama dengan bank penerbit kartu kredit untuk melakukan penambahan merchant yang memiliki fasilitas mesin EDC dan secara berkala menerbitkan daftar penyedia barang atau jasa yang memiliki fasilitas mesin EDC. Lalu yang kedua, pemerintah bekerja sama dengan bank untuk mendorong pelaku usaha agar mau menerima kartu kredit pemerintah sebagai alat bayar. Yang ketiga, bank penerbit kartu kredit pemerintah melakukan sosialisasi atau edukasi ke penyedia barang atau jasa mengenai ketentuan-ketentuan penggunaan KKP secara berkala. Yang keempat, melakukan kegiatan sosialisasi atau edukasi penggunaan KKP secara aman melalui video atau media yang lainnya maupun secara berkala. Yang kelima, senantiasa mengingatkan petugas pemegang KKP untuk mengabaikan dan tidak menanggapi telepon atau SMS atau yang lainnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan bank penerbit KKP dengan nomor telepon yang tidak dikenal diragukan. Lalu yang keenam, ada pengguna KKP merahasiakan nama atau nomor kartu, kode card verification value, kode one time password, dan masa berlaku kartu kepada siapapun. Bisa next. Itu tadi kelebihan dan kekurangan atau tantangannya. Selanjutnya ada studi kasus, ini yang diambil di Sampit. Ini artikelnya sendiri terbit 5 Desember 2020. Jadi Satker Mitra Kerja KPPN Sampit yang memenuhi syarat di Satker Mitra Kerja KPPN Sampit itu dari 70 Satker, sebanyak 36 Satker itu menjadi pengguna KKP. Sementara sisanya 34 Satker belum menggunakan UP KKP. Karena nilai UP yang dikelolanya, alasannya itu karena nilai UP yang dikelola si 34 Satker yang belum menggunakan ini tuh masih di bawah 20 juta. Sedangkan, maksudnya 33 itu di bawah 20 juta mengelola UP-nya. Sedangkan yang satunya itu adalah Satker BUN, penyalur DAK fisik dan dana desa yang tidak mengelola UP. Dari 36 Satker yang sudah mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak perbankan penerbit KKP, baru sekitar 12 Satker yang sudah menggunakan KKP untuk transaksi belanja. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat penggunaan KKP pada Satker Mitra Kerja KPPN, khususnya di Sampit ini tuh masih belum maksimal. Bisa next. Lalu ada faktor yang menyebabkan rendahnya penggunaan KKP pada Satker itu adalah yang pertama ada masih terdapat Satker yang belum menerima KKP dari bank penerbit. Untuk permasalahan yang pertama itu, Satker sudah melakukan PKS dengan bank penerbit KKP, namun Satker itu belum melakukan transaksi dengan KKP karena Satker belum menerima fisik KKP dari bank penerbit KKP. Masalahnya seperti itu. Terus yang kedua, ada kurangnya peran perbankan dalam melakukan pembinaan kepada merchant dan penyediaan mesin EDC. Yang ketiga, ada Satker penggunaan KKP masih belum memahami tentang mekanisme pertanggungjawaban UP KKP. Dan yang keempat, ada pengenaan pajak yang wajib dipungut oleh bendahara pemerintah. Bisa next. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan di dalam slide dikatakan bahwa kekurangan dari KKP tersebut yaitu terdapat potensi penyalahgunaan kartu kredit pemerintah. Nah, dari hal tersebut itu bagaimana caranya untuk meminimalisir kecurangan tersebut, penyalahgunaan tadi? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu kali ya. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya. Ya, boleh. Tadi kan disebutkan kalau kartu kredit pemerintah ini diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah yang bekerja sama dengan DJPB ya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua bank ini dapat bekerja sama dengan DJPB sehingga bisa melakukan penerbitan kartu kredit? Terus bank penerbit ini termasuk jenis bank sentral, konvensional, atau bank-bank kreditan rakyat?
Terima kasih. Terima kasih. Apa ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Ya, tadi disebutkan bahwa KKP ini kan pembayarannya dibayar oleh bank penerbit KKP terlebih dahulu. Nah, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dan terjadi keterlambatan pembayaran, apakah pemerintah itu melakukan kompensasi apabila timbul denda dan bagaimana upaya untuk mencegah keterlambatan itu? Terima kasih. baik, terima kasih. Mungkin kami tampung 3 pertanyaan dulu ya. Baik, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Vincent. Tadi pertanyaan adalah gimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya potensi penyalahgunaan kartu kredit pemerintah. Mungkin bisa dilihat di alur ini juga ya. Tapi sebelum ke sini, di undang-undangnya sendiri ada istilah seperti tindakan preventif yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Jadi untuk kartu kreditnya sendiri itu dia dilakukan limit penggunaan. Misal kalau dia untuk kartu kredit yang perjalanan dinas itu dia disebutkan untuk limit penggunaannya itu dia 20 juta. Nah, ini angka yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan penyalahgunaan dana-dana yang lain yang ada di luar sana. Kemudian juga pemberlakuan yang sama untuk kartu kredit untuk belanja keperluan operasional. Itu dari segi preventif gitu. Nah, selanjutnya di sini juga mungkin ada yang namanya pengujian oleh PPK. Nah, pengujian oleh PPK ini itu kan lebih ke arah semacam pengendalian internal gitu. Jadi bukti dari transaksi itu diminta di sini apakah benar transaksinya itu real atau fiktif. Kemudian ini juga bergantung dari PPK-nya sendiri karena bisa jadi ada tindakan sekongkol gitu antara PPK dengan pengguna pemegang kartu kredit. Nah, untuk itu diverifikasi oleh bendahara ini juga nanti si bendahara meriksa kembali, validasi kembali apakah transaksinya itu benar-benar real atau tidak. Nah, selanjutnya di PPSPM juga dilakukan yang sama. Untuk meminimalisir penyalahgunaan itu tadi, dicek lagi bukti-bukti yang ada seperti apa. Nah, untuk kondisi di mana nantinya, misal dilakukan penolakan, apa ya istilahnya, ditolaklah transaksi-transaksi tadi karena mungkin datanya tidak valid, itu atas tindakan yang seperti itu nanti PPK akan menerbitkan yang namanya surat pemberitahuan penolakan. Nanti di sana disebutkan bahwa transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit tadi oleh pemegang kartu kredit tentunya itu nanti ditanggung secara penuh oleh si pemegang kartu kredit. Jadi dia tidak dibebankan melalui APBN seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apakah sudah terjawab? Sudah. Dapat Terima juga. kasih. Oke, sedikit ya teman-teman ya. Ini sebelumnya saya konfirmasi dulu. Ini dapat gambarnya dari mana ya, Pak Rezi dan kawan-kawan? Kita dari websitenya ini Pak, di JPB Pak. Dari JPB ya. Ya. Ini sebenarnya setelah verifikasi oleh bendahara itu masih ada step yang sebelum penerbitan SP2D oleh KPPN itu ada juga nanti penerbitan SPPGUP KKP oleh PPK, kemudian diuji oleh SPM, oleh PPSPM sehingga muncul penerbitan SPM GUP oleh PPSPM, baru akhirnya terbit SP2D oleh KPPN. Jadi setelah verifikasi oleh bendahara masih ada step yang 2 lagi, SPGUP KKP sama SPM GUP KKP. Oke, silakan dilanjut aja. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya akan
menjawab pertanyaan dari Abista. Pertanyaan itu intinya bank mana saja sih yang dapat bekerja sama dengan DJPP untuk menerbitkan kartu kredit pemerintah. Jadi berdasarkan PMK mengenai kartu kredit pemerintah ini, PMK nomor 196 tahun 2018, yang dapat bekerja sama itu adalah himpunan bank milik negara atau yang disingkat dengan Himbara. Nah, jadi setelah saya searching di Google, bank mana aja sih yang termasuk himpunan bank milik negara ini? Itu ada Bank Mandiri, BNI, BTN, sama BRI. Apakah menjawab, Abista? Ya, sudah. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari Nabila. Pertanyaannya tadi, apabila terjadi keterlambatan pembayaran, apakah pemerintah juga melakukan kompensasi jika menimbulkan denda, dan bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya keterlambatan? Berdasarkan MK tentang KKP, jika Satker ini mengalami keterlambatan dalam membayar, itu UP KKP Satker tersebut akan dipotong 25%. Iya, akan dipotong 25%. Dan untuk mengantisipasi terjadinya keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit pemerintah, Satker membuat SOP internal terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKP dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan. Kurang lebih seperti itu yang ada di MK. Apakah terjawab, Nabila? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, udah semua ya berarti ya, sudah terjawab dan ya terima kasih teman-teman Alfio, Farizi sama Lina, keren presentasinya dan cukup komprehensif ya. Yang saya sampaikan kemarin studi kasus apa walaupun sedikit tapi ada sedikit gambaran lah ya praktek penggunaan KKP khususnya di KPPN Sampit. Dan memang tadi ada kelebihan dan kekurangan penggunaan KKP ini ya. Kalau secara keunggulannya sih tadi teman-teman sudah jelasin bahwa KKP itu kan fleksibel karena ada EDC-nya ya tadi ya, karena ada EDC, kemudian aman karena bisa menghindari fraud, karena kalau tunai itu kan banyak sekali kemungkinan terjadinya fraud ya, bisa markup harga atau kwitansi bodong misalkan ya, kwitansi yang tidak ada transaksi sebenarnya. Kemudian efektif, benar, karena tadi dibilangin juga sama Lina mengenai mengurangi UP yang menganggur ya, idle cash tadi. Jadi memang kalau KKP ini selain tadi mengurangi UP yang menganggur, juga mengurangi cost of fund, memerintah transaksi UP, biaya dana atau biaya-biaya yang bisa terkait, yang bisa kita kurangi dari kalau bisa kita minimalisir dengan adanya KKP ini. Kemudian terakhir akuntabel ya, karena bisa langsung terrecord tuh, bisa langsung terrecord berapa belanja kita, berapa yang kita bayar, berapa yang kita keluarkan. Kalau bisa sih otomatis bisa langsung untuk laporan ya, laporan belanja akhirnya langsung ke jurnal, posting ke jurnal, nanti akhirnya adalah di laporan keuangan. Ya, mungkin teman-teman juga sudah baca nih materi yang kemarin saya share di Jerman Q itu, yang saya materinya kegiatannya jurusan manajemen keuangan dulu, sekarang udah nggak ada jurusan manajemen keuangan, tapi itu mengenai fitur unggul atau keunggulan dari si KKP. Nanti juga KKP itu bisa diperlukan untuk belanja barang operasional. Tadi dibilang juga ya batasnya adalah untuk belanja modal paling banyak berapa juta tadi nilainya? 50 juta, Pak. 50 juta ya. Ya, itu tiap bulan, Pak. Iya, paling banyak 50 juta. Dan tadi proporsi UP sama KKP berapa persen tadi ya? Kalau yang KKP dia 40%, kalau yang tunai dia 60%. 60% ya. Oke, sip.
Memang tetap lebih banyak proporsinya di tunai karena kan bisa jadi tidak semua wilayah kan kita juga mempertimbangkan geografis ya, letak geografis tidak bisa semuanya satker itu menggunakan KKP karena bisa jadi kalau kalau mau mencari bank persepsi yang 4 tadi itu sebenarnya ada sih di setiap di tempat daerah-daerah terpencil pun ada, bahkan di saya enggak bukan emes sih, norak sih sebenarnya. Waktu ke Samosir dulu ternyata ada ada bank BRI di sana. Wah, saya pikirnya Samosir itu pulau yang kecil, ternyata luas sekali ya Samosir ya. Ketika saya nyebrang dari di apa? Kok saya lupa. Danau Toba itu ya, mau nyebrang ke Samosir ternyata ada bank BRI di sana. Norak banget ya. Ternyata ada bank BRI di sana. Di daerah-daerah terkecil itu, bukan terpencil sih, daerah-daerah yang sulit jangkauannya masih ada bank-bank pemerintah di sana, khusus si BRI sih yang sampai ke pelosok-pelosok ya. Itu temannya BRI biasanya KPPN, DJPB, bawahnya ada Kanwil, ada KPPN. Nah itu KPPN yang gongnya untuk pembayaran ya. Jadi teman-teman yang nggak apa-apa, teman-teman yang suka berpetualang silahkan nanti kalau polling pilih DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, karena lokasinya di mana-mana di daerah-daerah yang teman-teman bahkan tidak tahu itu di mana gitu ya. Kalau teman-teman saya tanya, tahu Muko-Muko nggak? Di mana Muko-Muko? Ada yang tahu nggak Muko-Muko di mana? Ada yang tahu nggak? Muko-Muko itu di mana ya? Lampung bukan? Bengkulu, Pak. Bengkulu, benar. Bengkulu ya, itu Bengkulu. Terus kalau saya tanya Curup, di Bengkulu juga. Pokoknya kalau kita nggak, bahkan kita nggak bisa, harus cari dulu ke peta. Kemarin saya ngajar latar juga, baru penempatan teman-teman perben, terus penempatan di mana? Sebentar Pak, saya cari di peta dulu, karena ada dia sebenarnya orang Sumut sih, cuma dia nggak tahu Lubuk Sikaping. Lubuk Sikaping kan di Sumbar ya sebenarnya, tapi mungkin nggak familiar ya. Kemudian Sidikalang, misalkan Sidikalang di mana? Kalau orang yang selain Sumatera mungkin nggak tahu Sidikalang tuh di mana. Ternyata di Sumut ya. Kalau lagi musim durian, banjir durian di sana. Saya pernah tugas di Kabupaten Sidikalang. Pak Rezi pernah nggak ke Sidikalang? Saya pernah ke Sidikalang, terus saya lagi tugas, terus pulang-pulang saya beli durian 2 karung. Saya bawa ke Medan. Sampai kebawaan tuh travelnya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Oke teman-teman. Itu terkait dengan KKP. Terima kasih teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi yang kita hari ini, modul bendahara. Saya izin stop share, Pak. Ya, silakan. Oke, hari ini kita modulnya bendahara. Tadi salah satu satu inovasi ya terkait dengan pembayaran tadi adalah menggunakan KKP. Walaupun memang proporsinya tidak banyak dan tidak semua satker menggunakan KKP ya, karena mungkin lebih memilih lebih enak, lebih nyaman pakai UP, pakai tunai. Oke. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk modul bendahara. Nanti ya teman-teman akan dengar istilah-istilah nggak baru juga sih. Namanya bendahara berarti nanti kaitannya dengan bendahara pengeluaran pertama, kemudian bendahara keuangan pembantu kedua, dan yang ketiga ada bendahara penerima ya. Nanti itu semua nanti akan ditetapkan oleh menteri langsung. Kalau kita berarti di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan sebagai ini ya, sebagai CEO ya, bukan CFO. Jadi nanti sebenarnya kalau secara peraturan ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Ya, bendahara itu ditetapkan oleh
menteri atau pimpinan lembaga. Kalau di Kementerian Keuangan berarti Menteri Keuangan, kalau di Kementerian Dalam Negeri ya berarti Menteri Dalam Negeri dan seterusnya ya. Kalau dia BPK berarti ketua BPK. BPK apa ya? Pimpinan lembaganya. Pokoknya nanti pimpinannya ya, nanti ada. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini materi kita hari ini. Ini akan kita bahas dasar hukum, konsep dan kerangka teori, ruang lingkup bendahara, tugas dan wewenang bendahara, gambaran umum aplikasi, risiko dan pengendalian. Jadi kalau default pembahasan kita memang ini ya, ada 4 pembahasan cukup besar, yaitu pendahuluan, proses bisnis, gambaran umum aplikasi, dan risiko dan pengendalian. Jadi harapannya teman-teman familiar dengan aplikasi juga. Seperti yang saya bilang di awal bahwa tahun depan 2022 itu semua satker itu sudah memakai Sakti ya. Terlepas dari kementerian lembaga mana, kecuali Pemda ya. Pemda kan nanti beda lagi ya. Kalau kementerian lembaga itu nanti semua pakai Sakti. Jadi teman-teman kalau sudah familiar, mudah-mudahan nanti akan expert nih, walaupun belum megang aplikasinya langsung ya. Tapi kan teman-teman paling tidak sudah pernah mengetahui teorinya atau gambaran umum aplikasinya seperti apa. Nah, ini dasar hukumnya sama yang Undang-Undang Keuangan Negara yang 3, kemudian PPPP, PMK, dan Peraturan Perdirijen Perban. Oke, nah ini definisi-definisi yang akan teman-teman sering dengar di bendahara. Jadi kalau bendahara itu kan setiap orang atau badan yang diberikan tugas ya untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga. Nanti ada yang namanya bendahara umum negara. Kalau kita siapa bendahara umum negaranya? BUN-nya di Indonesia ini, teman-teman. Dan keuangan. Menteri Keuangan ya. Ya, Menteri Keuangan sebagai BUN nanti diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Nanti dibantu sama kuasa BUN, nanti di Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nah, terus yang 2 lagi ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Ini merupakan pejabat fungsional ya. Bedanya kalau penerimaan berkaitan dengan pendapatan negara, kalau bendahara pengeluaran berkaitan dengan belanja negara. Oh ya, satu lagi, penerimaan negara sama pendapatan negara itu beda ya teman-teman ya. Penerimaan sama pendapatan itu beda. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Penerimaan versus pendapatan. Gini deh pertanyaannya. Apakah semua penerimaan negara itu pendapatan negara? Izin Pak. Ya, Azam. Kalau menurut saya sih itu tuh beda di itu ya Pak, pencatatannya. Kalau nggak salah tuh yang satu tuh pakai cash, yang satu pakai akrual. Gitu Pak. Bisa, tapi saya mau jawabannya lain. Yang lain ada lagi yang bisa jawab? Terima kasih Azam. Izin menjawab Pak. Iya, Lina. Kalau menurut saya penerimaan itu kayak apa ya? Kayak dari pusat itu ke apa ya Pak ya? Dari uang negara itu ke masing-masing satker itu penerimaan. Kalau pendapatan itu memang dari tupoksinya dia. Ya, ini lebih ke bahasa sebenarnya. Penerimaan pendapatan. Gini, kalau penerimaan perpajakan misalkan ya, itu pendapatan atau bukan? Pendapatan, Pak. Pendapatan ya. Oke. Kalau penerimaan itu yang kayak dibilang sama Lina tadi,
penerimaan itu berupa iuran BPJS dari masyarakat ke negara. Itu pendapatan atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, Karena Pak. bukan haknya pemerintah. Nah, ya, itu maksud saya ya. Jadi tidak semua penerimaan itu bisa kita anggap sebagai pendapatan. Karena contohnya tadi, kalau perpajakan jelas ya, pendapatan perpajakan itu, penerimaan perpajakan itu pendapatan. Tapi kalau iuran BPJS memang kita terima sebenarnya, kita terima tapi bukan sebagai pendapatan kita. Karena itu nanti kan akan dibagikan kembali ke apa istilahnya sih? Ke masyarakat lah ya, dibagikan kembali ke masyarakat kalau ada nanti kecelakaan, kemalangan gitu-gitu ya. Jadi tidak semua penerimaan itu merupakan pendapatan ya. Tapi memang kalau secara kita lihat bahasa ya terima duit berarti kan kita nerima pendapatan ya. Memang kalau bisa juga terkait dengan kas sama akrual ya, dibilang Azam tadi, tapi tidak ke sana sih arahnya. Tapi lebih ke penerimaan negara, uang diterima negara, walaupun nanti terimanya cash, nanti yang diakui sebagai pendapatan mungkin tadi Azam mikirnya gitu ya, diterima sebagai cash tapi tidak semuanya diakui sebagai pendapatan, misalkan baru diakui tahun depan atau tahun ini diakui pendapatan atau kapan diakui pendapatan, mungkin gitu tadi. Tapi saya tadi maksudnya ke arahnya tadi, tidak semua penerimaan itu merupakan pendapatan. Nah itu tadi kalau bendera pengeluaran ya pasti ya namanya pengeluaran terkait dengan belanja negara atau daerah. Ya jadi nanti menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya mengelola aja, tapi juga nanti bikin LPG tuh, bendahara bikin LPG bendahara. Oke, itu kemudian ini tadi bendahara umum negara tadi Menteri Keuangan ya. Terus nanti Menteri Keuangan bisa mengangkat kuasa bun. Tugas utama kuasa bun tadi memerintahkan penagihan piutang negara, kemudian pembayaran tagihan pihak ketiga. Nah ini perihal terkait bendahara tadi diangkat oleh Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota ya diangkatnya. Kemudian ini yang penting, tidak boleh dirangkap oleh kuasa pengguna anggaran KPA atau kuasa bun. Iyalah, biasanya bendahara itu kan fungsional karena dia pejabat fungsional, dia tidak bisa dirangkap. Terus tidak bisa juga ini ya, dia yang bendahara, dia juga yang dia pula yang bikin borongan, penjualan jasa, penjamin kegiatan pekerjaan ya jelas-jelas tadi ya. Kalau yang kemarin sering RC sebut-sebut segregation of duties-nya tuh bener-bener berantakan ya. Jadi bendahara juga, tapi penyedia barang juga dan lain-lain. Oke. Nah ini tadi saya bilang teman-teman akan sering dengar bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Kalau bendahara penerimaan tidak ada bendahara penerimaan pembantu ya, karena tidak terlalu banyak sih ruang lingkupnya ya. Kalau bendahara pengeluaran biasanya ada bendahara pengeluaran pembantu, BPP. Ini tugas dan wewenangnya. Kalau di bun atau kuasa bun, dia lebih umum ya, lebih general. Jadi melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara, penagihan piutang, ini ya, penagihan piutang, pembayaran tagihan pihak ketiga, ini lebih umum ya kalau yang bun. Nah, kalau di bendahara penerimaan, tadi pendapatan negara ya, mulai dari penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, pembukuan, mengelola rekening, LPG terakhirnya ya, kepada BPK dan kuasa bun, yaitu di KPPN kalau kita biasanya. Nah, jadi bendahara penerimaan itu ya, pokoknya semua yang berkaitan dengan pendapatan negara. Begitu juga dengan bendahara pengeluaran. Ini ya, berkaitan dengan UP. Nah, kalau tadi terkait pendapatannya,
Kalau di bendahara pengeluaran UP-nya, menerima dan menyimpan, pengujian tagihan, pokoknya semua berkaitan dengan UP. Output pajak juga ya, karena kan itu bendahara juga sebagai bukti potong dan bukti pungut pajaknya juga disetorkan ke rekening kas negara, menata usahakan, pembukuan, mengeluarkan rekening, LPJ, dan terus bendaharaan lainnya. Ya. Nah, nanti bendahara pengeluaran dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu. Tapi tidak semuanya bisa dikerjakan oleh BPP. Misalnya kayak kalau kita mau mengacu ke saksi, misalkan di BPP nggak bisa menginput saldo UP ya. Jadi nanti di GPP sebagai BPP ya, BPP itu nggak bisa membuat usulan UP kalau yang benar pembantu ya, karena nanti kan itu lebih ke ini ya, lebih ke bendahara, jadi tidak ada yang namanya usulan UP. Nah, ini juga ada tugas wewenangnya yang berkaitan dengan UP ya, dengan LSC bendahara. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Sakti. Ada pertanyaan dulu sebelumnya teman-teman yang mau bendahara? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Irfan. Tadi di bendahara pengeluaran ada menolak pembayaran karena tidak persyaratannya kurang, itu maksudnya kayak gimana? Masih belum nyantol sama Pak Hakim. Oh gitu, karena ada persyaratan yang kurang gitu ya? Iya. Jadi nanti kan ketika bendahara mau mengeluarkan UP kan dia harus menguji dulu ya, maksudnya mengecek kelengkapan berkas dulu ya. Misalkan mau membeli barang, misalkan berkas-berkasnya lengkap nggak, ada kwitansinya nggak, ada PPN, ada faktur pajaknya nggak, gitu-gitu. Nah, kalau ada yang kurang lengkap kan nggak bisa kita keluarkan. Gitu kan. Jadi nanti kan dicek dulu kelengkapan berkas-berkasnya. Ini yang berkaitan dengan bendahara ya. Dicek dulu berkas-berkasnya apakah lengkap atau tidak. Kalau belum lengkap ya dilengkapi dulu, belum bisa kita keluarkan dananya. Gitu kan. Berarti harus lengkap semuanya gitu, Pak ya? Harus lengkap dulu. Berarti kan biasanya kan sudah sepaket tuh biasanya kalau mau mengeluarkan kan udah ada. Yang biasanya yang belanja pun udah paham. Oh nanti kalau beli barang kan ada pajak TPN misalkan, faktur pajaknya jangan lupa, gitu-gitulah. Kemudian kwitansinya jangan lupa bermaterai atau enggak, gitu-gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan. Baik, dapat dimengerti Pak. Terima kasih. Oke. Tadi ada lagi ya? Izin Pak. Ya. Mau nanya yang itu, yang tugasnya bendahara umum, itu kan ada melakukan pembayaran pada pihak ketiga itu. Nah itu contohnya apa Pak? Oke. Pembayaran pada pihak. Ini ya. Melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Nih, pihak ketiga itu kan ini ya, kayak yang teman-teman ingat kalau kita supplier, kan ada yang supplier yang jenis yang kedua atau ketiga, saya malu lupa. Supplier kedua itu penyedia barang dan jasa ya. Nah, 2 atau 3, nanti cek lagi ya. Nah, itu kan pihak ketiga. Nah, ketika pihak ketiga mau minta pembayaran, nanti dibayar oleh karena dibayar secara langsung LS namanya oleh KPPN. KPPN itu kan kuasa bun. Jadi itu maksudnya berita Indi. Jadi melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga. Kalau ada tagihan, nanti dari kita SPP, SPM nanti dilarikan, diserahkan lah ke KPN. Nanti keluarlah SP2D, nanti langsung masuk ke rekeningnya si
pihak ketiga, si penyedia. Jadi nggak lagi lewat bendahara nih, karena kan LS ya langsung. Gitu nih. Oh, berarti kalau LS itu langsung kebun, kalau UP baru yang bendahara pengeluaran gitu Pak, yang ngelakuin. Iya benar. Oke, makasih Pak. Iya. LS juga ada yang ke bendahara, tapi nanti tuh untuk belanja bendahara ya. Tapi kalau ini kan LS kan yang ke pihak ketiga ya, ke penyedia. Iya, makasih ya Pak. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke aplikasi Sakti. Ini ada modul bendahara. Nah, tadi ya, kan kalau di siklus pengelolaan keuangan kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada satu lagi apa? Yang terakhir, teman-teman? Laporan. Ya, betul. Pelaporan dan pertanggungjawaban. Makasih, Ferry. Jadi itu ya, ada 3. Nah, bendahara ini masuknya ke pelaksanaan. Jadi nanti lebih ke penata usahaan, penerimaan, dan pengeluaran negara di bendahara. Tadi saya bilang ada bendahara penerimaan sama bendahara pengeluaran. Apa aja yang dilakuin tadi ini? Penata usahaan LS bendahara, penata usahaan UP, PUP, potong pungut pajak, setoran pendapatan atau pengembalian belanja, transaksi lain yang dikelola oleh bendahara. Ya, misalkan kayak kemarin ada tunjangan kinerja itu kan dari kalau di Kementerian Keuangan tuh satu sumber ya di Setjen, Sekretariat Jenderal. Jadi dia statusnya dititipin ke bendahara-bendahara di masing-masing satker. Jadi itu nanti dititipkan ke bendahara. Nanti outputnya adalah LPG bendahara. Oke, nah ini sekarang menarik. Ini ada kaitan masing-masing modul ternyata kan. Kalau kita lihat dari kemarin kan di awal penganggaran ya. Kita lihat dari modul penganggaran dulu. Modul penganggaran nanti kan dia akan merencanakan rencana pengeluaran, nanti muncul pagu, nanti akan ke modul bendahara, dan juga ke komitmen. Nanti komitmen baru berdasarkan pagu itu bisa melakukan perikatan ya. Melakukan perikatan, apakah dia perolehan aset, nanti jadi modul aset tetap, pembayarannya nanti penagihannya ke modul pembayaran untuk terbit SPM, kemudian SPBY, kemudian ke modul bendahara. Jadi modul bendahara itu yang berkaitan dengan pengeluaran ya. Jadi nanti dari modul pengeluaran bendahara ini ada DRPP, data rincian perencanaan pengeluaran, nanti ke modul pembayaran, nanti muncul SPBY, surat perintah membayar, SP2D, kemudian ke modul bendahara untuk dibayarkan, nanti muncul jurnal-jurnal. Nah, jurnal pendapatan, jurnal belanja ini akan merupakan kaitannya dengan modul JLP, General Ledger dan Pelaporan. Jadi nanti ini masuk ke pelaporan. Nanti pokoknya semua jurnal-jurnal pendapatan belanja dari modul bendahara nanti langsung ke modul GLP. Ya. Ini kaitannya nanti ada modul piutang. Nah, sekarang kita masuk ke modul bendahara penerima. Tadi saya bilang penerimaan itu lebih ke penata usahaan penerimaan pada satker yang memiliki pendapatan khusus yang dikelola. Jadi ternyata tidak semua satker itu punya bendahara penerimaan, karena kan beda-beda ya core bisnisnya ya. Kalau BLU pasti ada bendahara penerimaan, karena BLU itu kan badan layanan umum yang bisa mengelola sendiri uangnya. Nah, tidak semua satker punya bendahara penerimaan, tapi terlepas dari itu kita harus tahu nih fungsi atau tugas dari bendahara penerimaan itu apa. Yaitu pertama, pengelolaan PNBP fungsional, terus pengelolaan dana pihak ketiga, DPK atau data titipan. Kemudian perpajakannya juga dikelola, penyusunan kas, pengelolaan kas lainnya, dan penyusunan LPG bendahara penerimaan. Oke, itu dia. Kemudian ada integrasi dengan modul lainnya.
Jadi modul penerimaan sama, ada modul administrasi, adminnya, ada modul GLP terkait dengan jurnal-jurnal pendapatannya, modul anggaran. Nah, jadi kan kita punya estimasi tuh, estimasi pendapatan ada atau estimasi belanja. Estimasi pendapatan nanti untuk modul bendera penerimaan, estimasi belanja nanti untuk modul bendera pengeluaran. Enter kemudian informasi relasi PNBP-nya ke modul pembayaran dari potongan SPM misalkan. Kemudian ini PNBP fungsional. Fungsional namanya fungsional ya, berarti dia kan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalkan kalau pajak kan berarti kan ini PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak ya. Kalau misalkan apa ya fungsional itu ya, pokoknya yang berkaitan dengan fungsinya, misalkan DJKN misalkan dia kan lelang ya, lelang barang yang rusak berat atau barang yang sudah usang kan nanti kan muncul pendapatan PNBP. Itu bisa jadi PNBP fungsional. Nanti alurnya ada SBS, surat bukti setor, membuat, kemudian mencatat setoran PNBP, sampai terakhir ada monitoring penerimaan. Kemudian pengelolaan PNBP fungsional. Ini tadi ya. Contoh, setoran penyetoran gedung aula kantor dari penyewa ke bendahara penerima, kemudian ke kas negara. Nah, ini kalau kita di stand di kampus, teman-teman masih ingat kan gedung G kan? Masih ingat. Teman-teman masih tahu gedung G atau student center atau sudah lupa? Ngece aja ya, karena udah lama nggak ke kampus. Jangan-jangan lupa jalan sekitar kampus itu ada apa aja. Nggak tahu kalau di sebelah danau dekat Kalimong itu sudah ada jogging track. Saya juga nggak tahu karena tahunya karena ada teman pegawai sana yang lagi jogging sore-sore pulang kantor. Udah banyak jogging track sekarang di kampus ya. Nah, gedung G sama student center itu kan disewakan tuh biasanya ya. Disewakan untuk wedding, untuk pernikahan, pesta, apalagi kalau yang gedung SC itu pernah, kalau enak karena bisa jadi yang Batak, yang suku Batak itu bisa jadi kan biasanya kan 2 lantai ya, lantai pertama buat acara adat, lantai 2 biasanya untuk yang nasional. Nah itu bisa dipakai misalkan gitu. Kemudian kalau yang gedung G kan sudah sering tuh banyak IO yang pakai gedung G untuk jadi acara pernikahan atau wedding ya. Nah itu kan sudah ada tuh estimasinya di awal. Nah setelah ada estimasi, kemudian dari penyewaan gedung itu, dari penyewa kan ke bendahara. Nanti bendahara menyetorkan ke kas negara. Nanti ada namanya SBS, kemudian setoran PNBP ke bank. Nanti muncul NTPN, nomor transaksi penerimaan negara. Ya, nanti akan dicatat oleh GLP, dan pelaporan, kemudian ada monitoring penerimaan. Nah, ada lagi setoran PNBP non SBS, tidak ada bukti setornya, misalkan penyewaan ruang untuk mesin ATM. Jadi misalkan langsung setor ke kas negara. Ini kalau kita di gedung P perpus, teman-teman yang sekarang sudah open space belum maksudnya belum direncanakan atau menjadi open space di lantai satunya untuk dipakai kerja oleh banyak pegawai gitu ya, tidak hanya pegawai stand. Apa istilahnya sih, bukan open space, apa sih istilahnya saya lupa. Pokoknya nanti ada working space, Pak. Ya, working space ya. Jadi nanti akan dipakai untuk kerja, misalkan kan bisa di mana saja ya. Misalkan pegawai Setjen Kementerian Keuangan ya, rumah yang dekat Bintaro. Ya udahlah ke sana aja lah karena bisa lebih dekat dan juga ruangannya pun tersedia gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu ada yang langsung disetor kas negara. Kalau yang sewa ATM tadi, ruang untuk mesin ATM tadi. Nah, itu kan tidak pakai SBS, surat bukti setor. Jadi langsung ke penyewanya, langsung setor ke PNBP. Nanti tinggal di jurnal relasi dan update di fund available-nya di GLP, General Ledger dan Pelaporan. Nah, ini pengelolaan dana titipan atau dana pihak ketiga, setoran pendapatan lelang.
yang bersumber dari uang jaminan dari pemenang lelang. Jadi kan kalau di DJKN atau KPKNL, kalau lelang kan biasanya kita ngasih uang jaminan tuh. Nah, itu nanti uang jaminan itu akan disetorkan kepada kas negara. Kalau ada pemenangnya ya, pemenang uang jaminan, kalau yang lain kan dibalikin ya, kalau yang kalah. Kalau yang menang kan nanti akan dimasukkan ke kas negara. Kemudian pengelolaan perpajakan dana pihak ketiga, tadi pengelolaan kas pajak atas transaksi lelang tadi, pengelolaan kas lainnya. Ini belum diketahui sumber dan masuk tujuan penyetorannya seperti apa. Terakhir LPJ, nanti bikin LPJ. Ini kurang lebih gambaran umumnya. Ini contoh LPJ ya teman-teman ya. Contoh LPJ, nanti teman-teman akan ketemu yang namanya berkaitan dengan kas sama selain kas. Dia PNBP, dana pihak ketiga, pajak, lain, buku pembantu ya. Buku pembantu kas, buku pembantu selain kas. Ini kalau di Sakti kayaknya udah by system teman-teman, jadi nggak perlu ngitung-ngitung ulang. Tapi di sini tinggal dicocokin aja, nanti tugasnya di GLP itu nanti akan mencocokkan bener nggak print out buku rekeningnya sama nggak dengan catatan di sini gitu ya. Kemudian penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini ada nggak catatannya, bukti-buktinya apa, tinggal mengecek ke bukti aja sih sebenarnya. Kalau ada selisih penjelasannya apa, biasanya karena pembulatan. Oke, itu selanjutnya kita masuk ke ini di aplikasi Saktinya teman-teman. Silakan dilihat-lihat, dipahami. Transaksi, setoran, approval, cetak laporan, monitoring sudah lengkap teman-teman, nggak perlu manual lagi bikin laporan LPJ-nya. Oh, dulu saya waktu pernah jadi bendahara penerimaan di Medan, walaupun nggak ada penerimaan, saya tetap harus bikin LPJ. Bikin LPJ-nya manual, nggak pakai sistem aplikasi. Jadi ya udah, ya alhamdulillah nggak ada penerimaan ya. Jadi ya udah, nihil semua. Ya. Oke. Itu bendahara penerimaan. Lanjut kita ke bendahara pengeluaran. Ya. Itu tidak terlalu banyak materinya. Sekarang kita mau dulu bendahara pengeluaran. Tadi bendahara penerimaan lebih ke pendapatannya, sekarang lebih ke belanjanya. Apa pengeluaran UP, GUP, TUP, pengeluaran dana titipan, menyusun LPJ bendahara. Ini kaitannya tadi kurang lebih sama ya. Jurnal-jurnal PGLP, kemudian pembayaran, modul anggaran, perencanaan pagu. Kemudian prosedurnya tadi pengeluaran UP dan TUP-nya, menghitung unsur UP, kemudian mencetak rincian pembayaran TUP. TUP itu tambahan uang persediaan ya. Itu biasanya kalau kita sudah ada rencana-rencana pengeluaran, kemudian kita usulkan. Jadi melebihi UP gitu ya. Oke. Ini prosedurnya. Nanti silakan teman-teman lihat. Kalau UP hanya bendahara dan staf PPK saja. Jadi nanti bendahara input referensi akun UP, setup available UP-nya, menghitung usul UP, kemudian input SPP itu tugasnya staf PPK nanti di komitmen ya. Modul komitmen, kemudian proses SPM, surat SP2D ke pemindahan kas bank. Jadi masuk nanti ke rekening bendahara. Kalau tambahan UP, kita bikin dulu nih rincian TUP-nya. Rencananya membuat apa? Rincian UP-nya dibuat dulu, kemudian staf PPK, SP2D baru pindahkan tugas bank. Jadi TUP gitu kita udah tahu apa yang mau kita keluarkan. Kalau UP kan kita nggak tahu ya. Kalau dulu di keuangan, di komersil, UP itu lebih ke mirip ke petty cash ya, teman-teman. Oke, itu kemudian alur proses pembuatan SPMGUP,
Ini mulai dari PPTJ dan seterusnya, nanti silakan teman-teman baca alurnya. Namanya juga kita belajar sistem informasi akuntansi pemerintah ya, pasti akan ketemu namanya alur. Jadi nanti yang berkaitan tidak hanya bendahara aja teman-teman, bisa ada operator sakti, staf PPK ini modul komitmen, kemudian pejabat pembuat komitmen juga di modul komitmen juga, nanti ada persetujuan SPB surat perintah bayar, nanti bendahara terbitan kwitansi, baru nanti pungutan pajaknya ke MPNG 3, modul penerimaan negara generasi 3 dan seterusnya ya. Ini banyak yang berkaitan nih. Kalau ini lebih ke nih, yang ini KKP tadi ini udah jelaskan sama teman-teman nih, Fariji dan kawan-kawan Lina, terkait dengan alur bendahara penerimaan tadi sama Alisio juga. Jadi kita nanti mulai dari penerimaan barang jasa, kemudian input SPP, setuju SPP, nanti ada nomor register transaksi ini NRT, kemudian cetak SPM dan seterusnya. Ini yang non kontraktual, jadi yang ada UP yang tidak pakai kontrak, hanya belanja-belanja gitu aja. Oke. Alur proses ganti uang persediaan kembali pajak, ini juga jarang. Nah ini dana titipan, LS bendahara ini mencatat realisasi pembayaran dan titipan, kemudian mencatat pengembalian belanja. Jadi kalau ada yang lebih dikembalikan. Terakhir adalah bikin LPJ bendahara. Karena dulu kan karena belum ada sakti ya, jadi perlu ada tuh rekonsiliasi internal antara SAI dengan LPJ. Tapi kalau sekarang kan semuanya dalam satu aplikasi sakti, ya tidak perlu lagi tuh rekonsiliasi internal antara SAI sama LPJ. Untuk namanya tujuan rekonsiliasi kan mencocokkan ya dua sistem yang berbeda. Kalau sistemnya sama ya apa lagi mencocokkan karena sudah satu sumber. Nah, ini ada buku kas umum, buku pembantu, LPJ bendahara, pemeriksaan kas, monitoring UP, sama monitoring uang muka. Ini bagian-bagian dari LPJ bendahara. Oke. Nah, ini gambar fitur bendahara, fitur aplikasi sakti modul bendahara pengeluaran. Ya, beda sama bendahara penerimaan, tadi ini lebih banyak ya, karena yang lingkupnya juga lebih banyak. Ini dia. Nanti kalau teman-teman mau lihat silakan searching aja. Banyak tuh di YouTube terkait ini, transaksi, setoran, pemindahan kas, cetak laporan, monitoring, upload, referensi. Nanti ada GLP dan seterusnya. Ini kayaknya menunya semua nih, semua bisa buka. Nanti kalau teman-teman sudah di-assign sebagai misalkan bendahara, biasanya sih tidak yang kebuka hanya bendahara aja, nggak ada aset tetap, nggak ada persediaan, nggak ada. Sama juga kalau teman-teman nanti jadi operator modul aset tetap, ya aset tetap aja, bendaharanya nggak ada, karena biar nggak ribet ya, kebanyakan kebuka nanti bingung, salah pencet bahaya. Nah ini modul bendahara pengelolaan pembantu tidak banyak tugasnya teman-teman ya, hanya membantu penata usahaan, penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara. Jadi ya tadi penerimaan dan penyetoraan dari bendahara pengeluaran, pembayaran uang persediaan, pembayaran akses MLS, pembayaran aktivitas kas lainnya. Kan hanya merekam uang muka BPP, jadi BPP dikasih uang muka juga teman-teman, dikasih UP. Kemudian ada approval, kemudian merekam pengembalian uang muka. Kalau ada lebih dikembalikan ke bendahara pengeluaran. Kemudian kalau UP tadi juga sama, merekam uang muka, merekam mencetak kwitansi, untuk setor juga merekam pembayaran SOP. Kemudian dana titipan juga sama. Yang PNBP umum, SBS, bodi setor, monitoring penerimaan. Fungsional juga sama, LPG.
Jadi benar BPP dia bikin LPG ya teman-teman ya. Oke, ini transaksi PT BPP, pembayaran bendahara oleh BPP, pengembangan belanja. Oke, itu tadi terkait dengan bendahara dan aplikasi Sakti. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya. Izin, Pak. Ya, Rezon Haria, silakan. Siapa dulu? Rezon ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya agak mundur Pak. Ya, Ini saya masih belum paham perbedaan antara SPBY sama SPM itu apa ya Pak? SPBY sama SPM. Pertama, wewenangnya. SPBY itu kan di PPK ya. Kalau SPM itu di PPSPM. Kedua, SPBY itu kan surat perintah bayar. Itu bisa jadi untuk UP. Kalau yang untuk LS itu nanti munculnya SPP, surat permintaan pembayaran. SPP sama SPBY itu nanti akan lari ke diuji oleh SPM. Oleh PPSPM muncullah SPM. Gitu. Jadi belum istilahnya baru permintaan tuh SPBY. Tapi kalau SPM itu sudah tinggal udah oke nih sama SPM, tinggal dibayarin aja, nanti tinggal diserahkan ke KPN. Itu Rezon. Baik, terima kasih Pak. Oke. Arya? Pak izin bertanya, ini Pak, terkait bendahara pembantu itu, mengapa cuma ada di bendahara pengeluaran Pak? Kenapa nggak ada di bendahara penerimaan? Oke. Kenapa ya? Bendahara karena kan gini. Kan kalau bendahara pengeluaran itu kan mengelola UP ya. UP itu nilainya banyak. Ini menurut pendapat saya pribadi sih akhirnya. UP itu kan banyak ya. Nah, itu kan tidak bisa dikelola sendiri oleh bendahara pengeluaran. Jadi, misalkan dari maksimal UP 200 juta misalkan ya. 200 juta itu enggak 400 bisa juga. Pokoknya maksimal misalkan UP-nya 200 juta kan tidak bisa semuanya dikelola oleh bendahara pengeluaran. Itu nanti akan dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu. Nah, kalau misalkan di saya di Setban ini sekretariat badan biasanya yang jadi bendahara pembantunya dari bagian umum, kan itu yang lebih dekat ya ke pengeluaran yang sifatnya perintilan atau kecil-kecil ya. Jadi bendahara pengeluaran dari bagian keuangan, bendahara pengeluaran pembantunya di bagian umum. Jadi kan lebih istilahnya lebih membantu untuk penyelesaian UP. Jadi itu semacam yang sebagai itu sih membantu menyelesaikan UP. Kenapa di bendahara penerimaan enggak ada? Karena penerimaan kan sifat menunggu ya. Kalau ada penerimaan, kita kan nggak nyari ya. Kalau ada penerimaan aja kan dicatat. Tidak terlalu banyak lingkup tugas dan wewenangnya. Gitu kayaknya ya, Arya ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kita dikit lagi ya. Oke, yang terakhir adalah risiko. Nah, risiko ini seperti biasa. Kalau kita ada materi ini, bisa dari belajar terkait dengan risiko. Nah, ini pertama, data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Ini kayaknya sama ya setiap modul. Lalu adanya pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses data pada data induk. Kemudian kehilangan dan kerusakan data, tadi ada backup, ada penerapan DRP, pembayaran duplikasi. Nah, ini harus hati-hati nih, karena bendahara tidak cermat misalkan ya. Kemudian mengharuskan kelengkapan bukti tagihan ini tadi yang ditanya sama teman-teman ya. Nah, kenapa nggak lengkap, tadi nggak dibayar? Karena tadi menghindari duplikasi. Memberikan status telah dibayar atau bukti tagihan, ntar ada catatan kalau ini nggak dibayar. Oke, itu
kurang lebih materi kita hari ini, modul bendahara. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sebelum kita persiapan latihan soal? Nggak ada? Oke. Oke, saya stop chat dulu. Oke, teman-teman, kita latihan soal ya, seperti biasa. Tapi boleh teman-teman kalau mau break dulu 10 menit. Nanti kita mulai latihan jam 12:10 deh. 12:10 sampai 12:45. Saya kasih waktu 35 menit. Sampai 12:45. Nanti setelah itu kita preview. 12:50 boleh juga deh. 40 menit latihan soalnya. Tapi jangan expect soal susah ya, karena waktunya lebih lama. Tapi ini biasalah soal-soal gitu. Kalau nggak ada esainya, pilihan ganda semua teman-teman. Justru lebih enak kan, tinggal nebak-nebak aja. Tapi mudah-mudahan tebak-tebakannya benar ya. Oke, silakan istirahat, nanti jam 12:10 saya share linknya. Silakan teman-teman. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.